Halo, file pertama. Selamat datang di file pilihan kamu. Perkenalkan, aku Andre. Di reading kali ini, kita akan membahas perihal apa yang perlu kamu ketahui tentang pekerjaan kamu untuk kedepannya. Seperti itu ya. So, file pertama. Yang aku lihat dan merasakan di sini, kedepannya ada kecenderungan kamu dihadapkan dengan situasi tertentu di pekerjaan kamu yang membuat kamu merasa kurang nyaman, dan dari sana kamu jadi ada kebingungan dan dilema perihal langkah seperti apa yang harus kamu ambil dikarenakan adanya situasi tidak nyaman ini. Wah, ada kondisi nggak nyaman. Oke, kalau kondisinya gini, gue harus gimana? Gue bingung nih, dilema nih, harus begini atau begitu. Nah, itu yang aku lihat berpotensi akan terjadi untuk kedepannya. Bahkan untuk beberapa dari kalian, kebingungan dan dilema ini, situasi tidak nyaman ini, sudah dirasakan dari saat ini, dari saat kamu menonton video ini. Gitu. Nah, beberapa dari kalian, ketidaknyamanannya aku lihat disebabkan oleh adanya konflik di antara kamu dengan pihak tertentu. Apakah dengan rekan kerja, atau dengan klien, atau dengan atasan, something about conflict gitu, dengan orang lain yang membuat kamu tidak nyaman. Beberapa lainnya, ada yang berada di situasi lingkungan pekerjaan yang kurang sehat, sudah termasuk toksik, kompetisi yang tidak lagi sehat, tapi saling menyenggol, saling menusuk, saling menyikut. Beberapa lainnya, ada pihak tertentu, apakah atasan atau siapapun itu, namun pihak-pihak yang manipulatif, diktator, bossy. Mereka tidak mau paham kamu, mereka hanya mau hasilnya beres. Tapi kalau hasilnya kurang sesuai, kamu dimarah-marahi. Padahal mereka juga tidak memberikan dukungan atau bimbingan yang seharusnya. Beberapa lainnya, ada yang justru kalau tadi kan yang aku sampaikan barusan kan kecenderungannya lebih kepada tidak dibimbing atau enggak disupport sama sekali. Nah, tapi beberapa lainnya ada yang terlalu di micromanaging, jadi semua detail diperhatikan dan tidak memberikan kamu ruang untuk mandiri, tidak memberikan kamu ruang untuk berkreasi, dan micromanaging kan juga kurang bagus, gitu ya. Nah, dan itu membuat kamu tidak nyaman, gitu. Beberapa lainnya memang ada yang kurang nyaman dengan sistem bekerja dengan orang, gitu. Tidak suka dikontrol, tidak suka diatur-atur, tidak suka dikekang. Nah, namun pada intinya, apapun yang membuat kamu tidak nyaman, kamu jadi bingung, harus gimana? Kamu jadi dilema, harus gimana? Gitu. Apakah better meninggalkan pekerjaan ini atau tempat ini dan melangkah ke satu lembaran baru, atau tetap bertahan sambil berusaha membenahi apa yang perlu dan bisa dibenahi. Tapi kedua langkah ini sama-sama menakutkan. Kalau memilih untuk pergi dan melangkah ke lembaran yang baru, takutnya bukan langkah terbaik. Takutnya malah semakin terpuruk. Tapi kalau bertahan dan udah coba dibenahi, tapi nggak membaik-membaik, aku buang-buang waktu. Aku stuck. Dan gimana kalau kesempatan emas hilang gara-gara aku bertahan di tempat yang tidak seharusnya? Gimana kalau kesempatan emas hilang karena
Aku mengambil langkah bertahan yang sebenarnya bukan langkah yang tepat, gitu. Jadi ada kebingungan, ada dilema seperti itu. Nah, beberapa dari kalian, situasi tidak nyaman ini dikarenakan kamu dan pihak lain, siapapun itu, sulit menemukan titik tengah, sulit menemukan pemahaman yang satu, pemahaman yang sama, win-win solution. Sulit menemukan itu. Antara sudah dicoba tapi memang nggak ketemu, atau salah satu mau coba, salah satu nggak mau, atau bahkan dua-duanya nggak mau dan kekeh dengan pendiriannya masing-masing. Tapi something about tidak menemukan titik tengah, gitu. Beberapa lainnya lagi, ada yang mau meninggalkan pekerjaan ini atau meninggalkan tempatnya gitu ya, karena tidak nyaman dengan pihak tertentu, tapi satu sisi mau bertahan karena ada pihak lain yang membuat nyaman. Jadi mau move on, mau meninggalkan pekerjaan atau tempat ini karena ada pihak yang nyebelin, ibaratnya, tapi mau bertahan karena ada pihak yang baik juga, pihak yang kamu admire, gitu. Jadi dilema di sana. Intinya dilema, bingung, takut salah mengambil langkah, gitu. Nah, hal pertama, di sini kamu sangat disarankan, kamu sangat di-encourage untuk tidak mengambil keputusan apapun secara gegabah dan impulsif. Jangan pernah mengambil keputusan apapun di saat kamu masih emosional. Tapi, take your time untuk tenangkan dulu diri kamu. Nafas. Tenangkan diri kamu. Karena di saat kamu tenang, kamu baru bisa melihat dan menganalisa situasi secara lebih jernih. Oke, kalau aku mengambil langkah A, plus minusnya apa? Kalau aku mengambil langkah B, plus minusnya apa? Gitu. Nah, pertimbangan dan analisa secara objektif seperti itu, secara clear seperti itu, hanya bisa kamu lakukan dalam kondisi tenang. That's why sangat tidak dianjurkan untuk mengambil keputusan apapun di saat kamu emosional, karena itu jatuhnya impulsif. Dan pengambilan-pengambilan keputusan impulsif seperti itu most likely akan membawa kamu kepada langkah yang kurang tepat, yang tidak seharusnya, yang ibarat kata lebih gelap lagi, yang bisa membawa kamu ke titik yang lebih terpuruk. Itu jangan sampai. Jadi, tenangkan dulu diri kamu. Udah tenang, analisa, pertimbangkan secara objektif. Udah ketemu nih, pilihan A, plusnya ini, negatifnya itu. Pilihan B, plusnya ini, negatifnya itu. Oh, ternyata yang lebih positif dan lebih minim resiko, yang negatifnya lebih bisa aku toleransi, adalah pilihan A. Ya sudah, itu jawabannya. Ambil yang pilihan A. Kamu nggak akan bisa seperti ini kalau masih emosional. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya udah tenangin diri, gitu kan? Udah tenangin diri, udah mempertimbangkan dengan baik, udah menganalisa dengan objektif, udah tahu plus minusnya dari masing-masing pilihan, tapi masih bingung, gitu. Contoh, udah tahu nih, pilihan A plusnya ini, negatifnya itu. Pilihan B plusnya ini, negatifnya itu. Objectively lebih bagus yang A, tapi mau ambil A kok masih bingung. Nah, artinya kamu harus ajak ngobrol kebingungan itu. Sebenarnya apa yang aku takutkan? Apa yang aku khawatirkan? Apa yang kamu mau sampaikan kepada aku? Wahai kebingungan, gitu ibaratnya. Gitu kan? Apa yang kebingungan ini atau kegelisahan ini mau sampaikan kepada kamu? Ajak ngobrol. Setelah kamu teliti, gitu kan? Setelah kamu telaah, oh pantas aja. Langkah A, pilihan A, memang terkesan lebih secure. Terkesan pilihan yang lebih secure. Financially lebih stabil. Tapi kok aku nggak stroke sama yang A?
tapi masih lebih struck sama yang B, padahal yang B itu fluktuatif secara income, tidak sesecure yang A. Oh, ternyata karena yang aku cari itu bukan masalah uangnya aja. Yang aku cari adalah fleksibilitas atau freedom. Dan itu ada di B, nggak ada di A. Ya pantas, ternyata kamu udah tahu nih objectively lebih bagus yang A, tapi kamu nggak nyaman, gitu kan? Nyamannya sama yang B. Nah, ini kan bisa diketahui dengan cara apa? Dengan cara ajak ngobrol kebingungannya, kekhawatirannya. Nah, setelah itu, oke, ternyata memang aku lebih cocok sama yang B. Meskipun tidak sesecure yang A, tapi yang B lebih selaras dengan diri aku. Aku lebih tenang, lebih enjoy ngelakuinnya. Maka langkah selanjutnya adalah untuk melakukan reality check. Reality check dalam artian, meskipun pilihan B adalah yang paling selaras misalnya. Tapi ingat, salah satu tantangannya adalah fluktuasi. Kalau misalnya tabungan kamu sangat minim, jangan ambil resiko untuk langsung mengambil pilihan B. Ada baiknya tetap di A dulu gitu kan, atau tetap di tempat kamu dulu, di pekerjaan yang sekarang dulu, meskipun ada rasa kurang nyaman, tapi setidaknya amankan dulu tabungan kamu. Nanti kalau sudah nyaman, sudah aman, baru ambil yang B. Gitu. Karena yang B ini kan, kalau seandainya ada hal-hal yang tidak terduga-duga, misal tantangannya lebih sulit dari yang kamu kira, kamu ada backup tabungannya, atau ketika tabungannya udah mulai terkuras, kamu masih punya waktu untuk coba deh banting setir dulu ke rencana lain, ntar kalau udah secure lagi, aku balik lagi ke yang B ini. Gitu. Itu reality check. Jangan sampai secara reality memang sangat riskan, tapi kamu paksakan. Itu namanya lagi-lagi gegabah, tidak wise, impulsif. Jangan gitu. Jadi ingat, paling pertama tenangin diri dulu. Udah tenangin diri, pertimbangkan, analisa semua pilihan dengan objektif. Udah dapat hasil yang objektif. Kalau ada kebingungan, ajak obrol kebingungannya. Dan terakhir, lakukan reality check. Seperti itu. Gitu ya. Nah, stay true to yourself. Ketika kamu bingung atau dilema harus mengambil langkah seperti apa, pilihan apa yang paling sesuai, gitu kan? Kira-kira pilihan apa yang bisa kamu ambil dan kamu bisa perform secara totalitas, secara sepenuh hati. Karena yang bisa kamu lakukan secara sepenuh hati, itu adalah langkah yang kamu banget. Itu adalah langkah yang selaras dengan kamu. Gitu. Definisi sepenuh hati atau definisi totalitas itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika suka ataupun duka, kamu tetap keep going. Kalau lagi suka, syukurlah. Tapi kalau lagi duka, memang tidak mudah, memang mungkin menantang, tapi kamu bisa tetap keep going, tetap melangkah, bisa tetap maju. Karena itu namanya sepenuh hati, gitu. Kalau sepenuh hati kan suka, kamu gas. Kalau ada tantangan, susah sih, tapi gas juga. Sepenuh hati, gitu kan. Nah, kalau hanya senang pas suka dan pas duka lebih banyak bersungut-sungut, nah kamu harus mulai bertanya, ini bersungut-sungut atau kenapa? Apa karena ini bukan apa yang bisa aku all out? Apakah ini bukan sesuatu yang aku bisa sepenuh hati lakukan? Atau mungkin ini sesuatu yang sepenuh hati bisa aku lakukan, tapi ada faktor lain yang membuat aku jadi lebih banyak bersungut-sungut. Misal, kamu ngelakuin satu hal,
dan kamu emang enjoy, kamu all out di sini, dan ini menghasilkan misalnya, tapi ternyata kamu secara tidak disadari terbutakan sesaat oleh uangnya, sehingga sekarang kamu bukan lagi melakukan ini karena passion, tapi hanya untuk ngejar uang. Nah, kalau case yang seperti itu, salah nggak ngejar uang? Nggak salah, tapi harus balance juga bahwa jangan sampai kamu hanya ngelakuin ini karena uang. Tapi drive utamanya ya karena ini sesuatu yang hati aku mau lakukan, sesuatu yang bisa aku lakukan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, dengan totalitas. Gitu. Nah, contohnya spesifik banget tuh. Contohnya sangat spesifik, jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang memerlukan insight itu. Gitu. Tapi intinya dari kartu stay true to yourself, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Boleh punya impian, boleh punya ekspektasi, tapi jangan terbelenggu oleh ekspektasi. Gitu. Nah, karena salah satu cara semesta memberikan kita guidance adalah melalui rasa. Rasa itu contohnya apa? Intuisi, passion, sesuatu yang bisa kita lakukan dengan penuh keikhlasan, sesuatu yang kalau kita lakuin, terlepas dari suka ataupun duka, tapi terasa adem. Itu artinya kalau kita melakukan sesuatu based on hati, based on passion, sesuatu yang membawa peacefulness, sesuatu yang meskipun struggle tapi aku tetap bisa keep going dan aku percaya itu adalah bimbingan semesta bahwa ini adalah kamu, ini adalah kamu banget, gitu. Coba rasakan, coba tanya ke diri sendiri, apa yang bisa kamu kerjakan dengan sepenuh hati? Langkah apa yang paling bisa aku totalitas? Langkah apa yang paling bisa aku toleransi resiko-resikonya atau struggle-struggle-nya? Langkah apa yang meskipun aku tahu ada negatifnya, ada sisi negatifnya, tapi aku ikhlas karena aku tahu ini aku banget, karena aku tahu meskipun ada struggle-nya, tapi satisfaction-nya, rasa puasnya, rasa damainya, rasa senangnya itu melebihi tantangannya. Gitu. Coba tanya ke diri kamu sendiri. Rasakan. Sering-sering ngobrol dengan diri sendiri. Karena dengan mengambil langkah yang tepat, dengan mengambil langkah yang kamu banget, mengambil langkah yang memang selaras dengan kamu, dengan siapa kamu, kamu akan mendapatkan abundance. Uangnya bisa kamu dapetin, satisfaction-nya juga dapet, damainya dapet, all in, gitu. Bukan kamu dapat uang tapi kamu sengsara, enggak. Kamu enjoy, uang juga dapat. Financial juga lebih flowing. Tapi catatannya satu. Apa yang kamu kerjakan, langkah apa yang kamu ambil, itu sudah sesuai dengan diri kamu belum? Sudah dilakukan dengan sepenuh hati belum? Sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, tidak. Meskipun ada struggle-nya, meskipun nggak selalu di atas, meskipun terkadang akan ada tantangannya. Gitu. Nah, ini informasi yang sangat spesifik. Beberapa dari kalian yang membuat kamu ngerasa hidup, yang membuat kamu merasa bisa totalitas, yang kamu ikhlas dan sepenuh hati mengerjakannya, ada keterkaitannya dengan mengajar, membimbing, bisa terkait menjadi guru atau dosen, tapi tidak terbatas pada guru dan dosen. Bisa juga psikolog,
atau psikiater gitu kan. Jadi misalnya kamu masih SMA dan bingung jurusan perkuliahan apa gitu kan. Nah, kamu bisa riset perihal psikologi atau perihal psikiater gitu, psikiatri gitu. Nah, coba riset di sana. Nah, atau jadi guru TK dan lain sebagainya. Atau misalnya kamu mau coba membuat konten-konten di sosial media yang sifatnya mengajar, membuat e-book yang sifatnya mengajar, misalnya memberi insight, konten-konten yang memberi insight, memberi bimbingan, explore di sana, gitu. Tapi kalau memang kamu tujuannya ingin buat konten atau buat e-book, make sure kamu benar-benar menguasai dulu apa yang kamu ingin bagikan, gitu. Jangan sampai kamu hanya sebatas tahu, tapi secara praktek belum mumpuni, lalu udah bikin e-book, udah bikin konten, itu kan tidak bagus juga, tidak maksimal. Kamu harus maksimal dulu, baru buat konten, baru bikin e-book, baru bikin kelas, misalnya. Jangan hari ini baru belajar, langsung jual kelas, langsung jual konten, langsung jual e-book. Jangan juga, karena kan kalau baru belajar, pasti perlu trial and error dulu, pasti masih ada banyak celah-celah kosong yang harus dicari tahu dulu. Gitu, intinya kuasai dulu. Gitu. Karena di dunia di mana informasi sangat mudah diakses, jangan sampai kita menjadi pihak-pihak yang memberikan informasi secara kurang tepat. Jangan sampai kita menjadi pihak yang bisa membuat orang jadi salah langkah atau salah jalur. Jangan sampai. Seperti itu. Gitu ya, PAL pertama ya. So, PAL pertama, terima kasih banyak. Semoga reading ini bisa bermanfaat dan juga membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Untuk kamu yang mau melakukan konsultasi personal dengan aku, bisa kontak aku di DM Instagram ataupun WhatsApp. Akan aku lampirkan kontak-kontaknya di description box dan juga di comment section. Bisa kamu cek. Dan apabila kamu berkenan, boleh di-like videonya, di-subscribe channelnya, di-komen, di-share videonya gitu ya. Tapi nggak ada paksaan sama sekali gitu ya. So, sekali lagi terima kasih banyak PAL pertama. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Halo, PAL kedua. Selamat datang di PAL pilihan kamu. Perkenalkan, aku Andre. Di reading kali ini kita akan membahas terkait apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu tentang pekerjaan kamu untuk kedepannya. Gitu ya. So, PAL kedua. Yang menjadi highlight atau pegangan utama untuk kamu, gitu ya, perihal pekerjaan kedepannya adalah pekerjaan kamu akan berkembang atau tidak, akan berkembang atau stuck, atau amit-amit mundur, itu sangat tergantung dari bagaimana kamu melihat situasi kamu sendiri. Gitu ya. Nah, itu adalah kalimat pegangan yang perlu kamu ingat banget. Gitu ya, PAL kedua ya. Memang maksudnya gimana? Memang apa yang akan terjadi? Nah, yang aku lihat ke depannya, ada kecenderungan kamu akan dihadapkan dengan situasi yang membuat kamu merasa buntu, merasa bingung, stuck. Harus gimana? Harus melakukan ini atau melakukan itu? Ada beberapa dari kalian yang akan dihadapkan dengan
rekan kerja atau pihak-pihak yang kamu rasa kok dia kayak ngehambat aku banget, kok gara-gara dia pekerjaan aku jadi susah gitu. Beberapa dari kalian akan dihadapkan dengan keadaan seperti itu. Beberapa yang lainnya akan dihadapkan dengan kondisi di mana kamu udah berupaya untuk menganalisa, mempertimbangkan, berusaha menyelesaikan masalah semaksimal mungkin, tapi belum ketemu solusinya, belum ketemu jalan keluarnya, sampai-sampai ibarat kata kepala tuh udah berasap, udah dipikirin banget-bangetan, tapi kok nggak ketemu jalan, kok masih gini-gini aja. Nah, tapi intinya, apapun situasi yang spesifik yang akan terjadi, ini bisa dikatakan sebagai situasi yang stagnan, situasi yang menantang, gitu. Bahkan untuk beberapa dari kalian, bisa saja situasi ini sudah terjadi dari sekarang ini, dari saat kamu menonton video ini, gitu. Tapi, dengan kehadiran kartu Nine of Cups, Six of Wands, Knight of Wands, dan The Empress, ini menandakan bahwa meskipun dengan keberadaan situasi yang menantang tersebut sebagaimana direpresentasikan oleh Seven of Pentacles dan Seven of Swords, tapi perkembangan tuh tetap bisa terjadi. Pekerjaanmu bisa tetap berkembang, bisa jauh lebih baik lagi, bisa bertumbuh meskipun ada atau akan ada situasi yang menantang ini. Tapi kan gimana pun, kita harus ngelewatin dulu. Kita harus menghadapin dulu situasi yang menantang ini. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah ketika dihadapkan dengan kendala atau situasi seperti ini, kita maunya gimana? Kita mau sebatas terus berkeluh kesah aja, atau kita tetap mau effort and do something? Gitu. Situasinya tuh menantang banget memang, nggak bisa dipungkiri, sampai-sampai tuh kita kayak pengen nyerah, gitu. Sampai-sampai mungkin kamu pengen nyerah, dan wajar nggak kalau ada pemikiran-pemikiran pengen nyerah atau lelah banget, itu ya wajar sekali, manusiawi. Kan kamu juga manusia, punya perasaan, bisa capek, bisa lelah, ya kan? Tapi kita jangan sampai kalah dengan pikiran negatif kita. Kita jangan mau kalah sama keadaan, gitu. Kan ada statement, Tuhan nggak mungkin kasih kamu tantangan yang nggak bisa kamu selesaikan, gitu. Jadi kalau lelah, boleh istirahat dulu, gitu. Tapi istirahat bukan untuk terlalu nyaman di dalamnya sampai-sampai nggak mau berkembang lagi, sampai-sampai nggak mau beraksi lagi, tapi istirahat untuk recharge. Nanti kalau udah full battery, maju lagi, gitu. Nah, pilihannya ada di kamu. Kamu mau stuck dalam keadaan, kalah pada keadaan, kalah pada pikiran kamu sendiri, atau kamu mau tetap berkembang, kamu tetap mau melaju, tetap maju ke depan, tetap action, tetap berupaya meskipun memang situasinya menantang. Meskipun situasinya semenantang itu. Nah, itu yang tadi aku bilang. Jadi highlight. Kamu maunya gimana? Gitu. Pilihan kamu apa, itu akan berdampak kepada kerjaan kamu seperti apa. Gitu. Kalau kamu memilih secara sadar ataupun tidak untuk sebatas mengeluh aja, tanpa action, tanpa upaya lagi, maka pekerjaannya akan stuck atau amit-amit mundur. Tapi sebaliknya, kalau kamu memilih untuk keep trying, keep going, situasi stagnan ini nggak permanen. Dia bisa membaik, bahkan bisa saja membaik lebih dari perkiraan kamu. Gitu. Aku nggak bisa pungkiri ini memang terasanya cukup heavy tantangannya. Tapi balik lagi, setiap tantangan yang hadir ke dalam hidup kamu, kamu pasti bisa lalui. Kalau kita berpikir, aku nggak bisa laluin, itu karena pikiran kita lagi mendominasi. Pikiran negatif, ketakutan lagi bersuara keras banget.
gitu. Tapi coba take your time untuk tenangin diri. Ntar ketika udah bisa berpikir jernih, ntar bisa kok ada harapan lagi yang muncul. Tiba-tiba ketemu solusi, tiba-tiba dipertemukan oleh semesta dengan orang-orang yang bisa membantu kamu. Gitu. Nah, problem solving, be creative, think out of the box. Itu adalah beberapa hal yang bisa menjadi insight untuk beberapa dari kamu, untuk banyak dari kamu, ketika dihadapkan dengan stagnansi ini, ketika dihadapkan dengan situasi menantang ini, gitu. Oke, lagi ada situasi menantang. Problem solvingnya apa? Kalau dipikir secara kreatif, baiknya gimana? Out of the box-nya gimana? Nah, itu yang bisa membawa perkembangan. Itu yang bisa membantu kamu menemukan solusi, gitu. Atau, kalau memang sekarang ini lagi riweh banget, atau lagi nggak ketemu solusi banget, lagi buntu banget, maka yang bisa kamu atur apa? Diri kamu, pikiran dan emosi kamu, gitu. Nggak apa-apa untuk mengalami atau merasakan pikiran negatif, emosi negatif. Itu wajar sekali, manusiawi. Nggak salah kalau ada netting, kalau ada negative emotion. Tapi yang perlu dilakukan adalah gimana agar mengelola mereka supaya kita nggak kewalahan, supaya kita nggak terjerumus, nggak tenggelam di dalam mereka, gitu. Karena kalau kita bisa mengelola mereka dengan baik, di sana muncul peacefulness, rasa damai. Damai itu bukan ketiadaan ketakutan, bukan ketiadaan pikiran negatif, bukan ketiadaan emosi negatif. Tapi kedamaian itu, well, bisa aja kondisinya memang benar-benar lagi positif banget, gitu. Tapi bisa juga dalam artian meskipun ada ketakutan, meskipun ada netting, ada negative emotion, tapi ketika kita bisa untuk memilih tidak terseret oleh mereka, dan kita tetap bisa fokus pada apa yang penting, apa yang bisa difokuskan, itu juga termasuk peacefulness, gitu. Peacefulness itu bukan ketiadaan hal-hal negatif, tapi di saat negatif sekalipun, di saat situasi sedang menantang sekalipun, tapi kita bisa memilih untuk nafas, tenangin diri, fokus pada apa yang penting, pada apa yang bisa dilakukan. Itu juga termasuk kondisi yang peaceful. Ibaratnya, ini maaf ya kalau analoginya agak jahat atau agak kasar, tapi let's say kamu lagi nyetir, berdua dengan seorang bayi, seorang anak, dan anaknya tiba-tiba nangis, bayinya tiba-tiba nangis, tiba-tiba rewel. Gak mungkin kan kamu menaruh bayi tersebut di tengah jalan lalu pergi lanjut sendirian. Gak mungkin kan? Gak boleh kan? Seperti itu. Tapi kamu bisa loh tetap nyetir sambil atur nafas kamu supaya gak emosi karena bayinya nangis terus. Nanti ya tiba-tiba udah sampai di tempat. Tiba-tiba kok bayinya udah tenang lagi, kok anaknya udah tenang lagi, udah nggak rewel lagi. Analoginya kan seperti itu, ya kan? Sama dengan pikiran kamu atau emosi kamu yang mungkin lagi negatif, yang mungkin negatif-negatifnya lagi mendominasi. Dia boleh untuk berada di sekitar kita, tapi dia nggak boleh untuk mengalahkan kita. Caranya nafas, gitu. Itu namanya kemampuan untuk being mindful. Kemampuan untuk kita mengakui adanya hal-hal negatif, pikiran maupun emosi negatif. Tapi kita hanya sebatas ngamatin, hanya sebatas mengamati tanpa perlu bereaksi, tanpa perlu tenggelam ke dalam mereka. Kalau seperti itu, kita tetap bisa melakukan apa yang penting, melakukan apa yang perlu, gitu. Nah, untuk bisa mindful,
untuk bisa mencapai titik yang peaceful, titik yang damai meski situasi sedang sulit. Itu perlu dilatih. Gitu. Latihan dengan cara kalau ada masalah, nafas dulu. Lalu udah tenangin diri, udah nafas, fokus pada apa yang penting. Itu kan perlu dilatih gitu. Kan lebih gampang, lebih enak untuk kita kalau ada masalah mengeluh. Lebih gampangnya seperti itu. Ya kan? Ngeluh tuh nggak salah. Yang salah ngeluh berkelanjutan atau ngeluh aja. Ya kan? Nah, lebih gampang untuk kita terseret sama yang negatif-negatif. Tapi lebih menantang sekaligus lebih worth it untuk kita memilih jalur yang lebih sulit, jalur yang nafas, tenangin diri, belajar mindful, tapi itu lebih worth it, gitu. Latihannya gimana? Kapanpun ada masalah dan kita udah mulai kewalahan, nafas. Paksa diri untuk nafas. Nafas mendalam dari hidung, keluar dari mulut. Tenangin diri. Inhale, exhale berkali-kali. Mau nangis, menangislah. Ntar udah tenang, baru tanya ke diri sendiri. Sekarang ini gue bisa lakuin apa? Sekarang ini apa yang paling penting untuk gue lakuin yang bisa gue fokuskan? Itu yang membawa growth. Itu yang membawa perkembangan. Gitu. Seperti itu ya, hal kedua ya. Nah, a change in the wind. Perubahan. Jadi ya, ke depannya perubahan bisa terjadi. Gitu. Perubahan di sini dalam artian situasi-situasi yang nggak terduga. Situasi-situasi yang nggak kita expect. Dan memang di sini konotasinya dalam bentuk masalah. Kok tiba-tiba muncul masalah? Kok tiba-tiba ada situasi yang menantang? Tapi perlu diingat, di dalam hidup, variabel yang pasti, variabel yang konstan adalah perubahan. Ada naik, ada turun. Ada masalah, ada penyelesaian. Ada baik, ada buruk. Kita kan nggak bisa milih. Hanya mau yang baik-baik aja, nggak mau yang buruk-buruk aja. Enak banget hidup kita kalau bisa gitu. Ya kan? Aku juga pengen kalau nggak ada masalah, ya kan? Tapi nggak bisa. Yang bisa apa? Yang bisa adalah cara kita merespon masalah. Cara kita melihat masalah. Mau gimana? Ya kan? Dan itu yang menjadi fondasi. Cara kita melihat masalah, cara kita merespon terhadap masalah, itu yang menjadi fondasi. Kalau fondasinya bagus, ada masalah segimanapun, ada perubahan segimanapun, kita nggak bakal jatuh, kita nggak bakal pecah, kita nggak bakal kalah. Gitu. Nah, itu yang perlu dilatih. Kalau ada masalah, kita mau gimana? Mau tetap keep going, atau mau kalah sama keadaan? Gitu. Breathe. Nafas. Tenangin diri. Karena habis tenang, baru bisa berpikir secara jernih. Gitu. Kalau lagi kewalahan, nggak bakal bisa berpikir jernih. Jadi take your time untuk tenangin diri. Hal kedua, breathe, nafas, mandi, mandi air hangat, meditasi, yoga, breath work, latihan bernafas, breathe work, nafas. Aku banyak sekali menyampaikan perihal nafas ke klien-klienku. Ke reading-reading yang aku lakukan secara general reading maupun personal reading gitu. Dan di dalam diriku, di dalam hidupku juga nafas tuh penting banget. Maksudnya ya kalau kita nggak nafas kan kita kekurangan oksigen gitu kan. Tapi maksudnya nafas tuh bantu banget untuk menenangkan diri di dalam menyikapi permasalahan. Nafas sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Saking otomatisnya kita nggak aware, kita nggak sadar bahwa kita tuh ada hembus nafas, tarik nafas, kita sampai lupa. Karena itu sesuatu yang kita lakukan otomatis. Tapi coba lakukan secara sadar. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan berkali-kali. Lakukan secara mendalam, tarik mendalam, hembus mendalam. Itu menenangkan diri, menenangkan pikiran, menenangkan hati. Coba deh lakuin. Go the distance. Bisa berhasil. Pekerjaanmu bisa berkembang.
apa yang menjadi masalah bisa selesai. Tapi harus ada action yang diambil. Harus ada keberanian untuk melangkah. Kalau lagi bingung, kalau lagi takut, nafas dulu, tenangin diri, baru action. Nantinya juga membaik, nantinya juga sampai ke garis finish, nantinya juga balance lagi keadaan. Gitu. Coba deh ngobrol sama teman kamu atau pasangan, siapapun yang kamu percaya, atau minta saran, minta pendapat, atau ke rekan kerja minta bantuan, gitu. Gak salah untuk minta bantuan, selagi kepada orang yang tepat. Karena kan kita makhluk sosial, ya kan? Gak bisa hidup sendiri. Ya, situasi bisa membaik. Tapi, kamu mau gimana? Kamu mau tetap melangkah, atau mau kalah sama pikiran dan keadaan? Gitu ya. So, kedua, terima kasih banyak. Semoga readingnya bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Aku minta maaf. Apabila kamu mau melakukan konsultasi atau reading secara personal dengan aku, bisa kontak aku melalui DM Instagram ataupun WhatsApp. Akan aku lampirkan kontak-kontaknya di description box dan juga comment section. Gitu ya. Dan apabila kamu berkenan, boleh tolong di-like videonya, di-share, di-komen, dan di-subscribe channelnya, namun tidak ada paksaan sama sekali. Gitu ya. So, terima kasih banyak. File kedua, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Halo, file ketiga. Selamat datang di file pilihan kamu. Perkenalkan, aku Andre. Di reading kali ini, kita akan membaca, kita akan melihat tentang apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu terkait kondisi pekerjaan kamu untuk kedepannya. Seperti itu ya. So, file ketiga. Yang aku lihat, untuk kedepannya, sebenarnya kondisi pekerjaan kamu terbilang sangat bagus. Gitu ya. Maksudnya bagus di sini itu gimana? Lebih kepada seperti ini. Kedepannya aku lihat kamu pada akhirnya akan memberanikan diri untuk meninggalkan apapun terkait pekerjaan kamu yang kamu rasa tidak lagi mendukung pertumbuhan karir kamu, yang tidak lagi mendukung kedamaian diri kamu di pekerjaan kamu. Gitu ya, meninggalkan apapun yang tidak lagi selaras dengan kamu terkait pekerjaan kamu. Untuk beberapa dari kalian, aku lihat ini literally meninggalkan suatu tempat kerja dan kemudian berpindah antara pindah ke tempat kerja lainnya yang lebih sehat atau memutuskan dan memberanikan diri untuk menjalankan pekerjaan sendiri, menjalankan usaha sendiri. Gitu ya. Untuk beberapa lainnya, yang ditinggalkan adalah orang-orang atau lingkungan-lingkungan tertentu yang terasa kurang sehat, yang terasa memberikan influence buruk untuk kamu, untuk karir kamu, untuk kerjaan kamu, gitu ya. Lingkungan-lingkungan yang terasa terlalu kompetitif, tapi kompetisinya itu tidak sehat, terlalu agresif, terlalu memperbolehkan segala macam cara termasuk yang negatif. Gitu. Intinya meninggalkan apapun yang terbilang negatif, yang terbilang menghambat karir atau pekerjaan kamu, menghambat kamu untuk merasa damai, peaceful, gitu ya. Meninggalkan di sini itu juga bisa dalam artian mungkin kamu masih berada di satu tempat yang sama, mungkin kamu masih di pekerjaan atau bidang yang sama, dan mungkin di sekitar kamu
Masih ada orang-orang atau lingkungan yang kurang sehat, tapi kamu membatasi diri dan tidak mau terlibat terlalu intens atau terlalu dalam dengan mereka. Artinya yang ditinggalkan kan cara kamu berkomunikasi atau bersosialisasi, cara kamu berhubungan dengan mereka. Kamu aware bahwa mereka tidak lagi selaras, maka kamu meninggalkan intensitas hubungan yang terlalu sering dan membatasi menjadi seadanya saja. Gitu. Intinya something yang ditinggalkan yang pada akhirnya langkah tersebut membawa kedamaian, membawa progres untuk pekerjaan kamu, which is very good. Gitu. Nah, beberapa lainnya adalah meninggalkan cara berpikir atau cara mengelola diri, cara mengelola emosi, cara mengelola pikiran yang tidak lagi selaras dengan kamu. Misalnya, berusaha melihat dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lebih membawa ketenangan. Artinya kan yang ditinggalkan adalah cara berpikir yang lama, cara mengelola diri yang lama, berganti kepada cara mengelola diri yang lebih baik, yang lebih membawa ketenangan. Gitu ya. Intinya, leaving something behind, dan dari sana muncul progres untuk kedamaian dan juga untuk pekerjaan kamu, which is very good. Gitu. Nah, di awal tadi, aku sempat mention perihal pada akhirnya kamu memberanikan diri untuk meninggalkan apapun ini yang perlu ditinggalkan. Pada akhirnya, kamu memberanikan diri. Jadi yang aku lihat, apapun yang akan kamu tinggalkan ini sebenarnya sudah cukup lama mengganjal, cukup lama mengganggu kamu, cukup lama membuat kamu tidak nyaman, tapi satu sisi kalau mau meninggalkan hal tersebut dan melangkah ke sesuatu yang baru, rasanya takut, rasanya nggak siap. Contoh, mau pindah dari satu company ke company lain, takutnya company yang baru tidak lebih baik dari yang lama. Atau kalau mau mencoba untuk menjalankan usaha sendiri, menjalankan pekerjaan secara independen, secara freelance misalnya. Takut apakah pemasukannya akan stabil, atau tidak, atau gimana. Atau, let's say, berganti pola pikir, berganti cara mengelola diri. Mungkin pola pikir yang lama atau cara mengelola diri yang lama itu tidak sebaik itu, tidak terlalu baik. Tapi kita udah terbiasa dengan pola pikir tersebut, dengan cara mengelola diri tersebut. Yang artinya, hal tersebut meskipun negatif tapi sudah menjadi comfort zone, sudah menjadi zona nyaman. Dan untuk pindah ke sesuatu yang baru, yang tentunya lebih positif, yang kita tahu lebih positif, tapi itu bukan zona nyaman kita, itu sesuatu yang baru, tetap aja rasanya menakutkan. Gitu. Tapi yang aku lihat, kamu akan memberanikan diri untuk meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan, dan itu akan membawa rasa damai. Kamu tidak akan menyesal. Dan ketika emosi kamu sudah lebih positif, pikiran kamu sudah lebih jernih karena meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan, jadinya yang ada di dalam diri kamu dominan adalah positivitas, sehingga action atau performance yang keluar juga lebih positif, lebih optimal, lebih maksimal, dan itu membawa progres nyata untuk pekerjaan kamu, untuk karir kamu, seperti itu. Dan dengan kamu memberanikan diri untuk melangkah pergi dari apapun ini, perlahan-lahan kamu akan bertemu dengan orang-orang yang selaras, orang-orang baru, atau orang-orang yang sudah kamu kenal tapi selama ini kamu jarang berkomunikasi dengan mereka, ternyata kalian selaras, punya visi misi yang sama. Bertemu orang-orang yang tepat
setelah melangkah dari apa yang kamu rasa tidak lagi selaras dengan diri kamu, yang tidak lagi selaras, yang tidak lagi mendukung pertumbuhan pekerjaan kamu, karir kamu. Nanti tiba-tiba muncul ide-ide yang nggak pernah kepikirkan selama kamu masih di sesuatu ini. Tapi ketika kamu melangkah pergi dari apapun ini yang tidak selaras, tiba-tiba idenya muncul, mengalir lancar. Karena balik lagi, dengan kamu keluar, melangkah pergi dari apapun ini, ibaratnya kamu detoksifikasi diri. Dari yang semula banyak kekhawatiran, banyak rasa mengganjal, banyak ketidaknyamanan, kamu keluar dari sana, dari situasi, dari apapun hal ini, kamu jadinya lebih netral. Jadi lebih dalam tanda kutip bersih. Di sana ketika diri kamu sudah lebih netral, lebih bersih, kamu akan jadi mampu untuk mengeluarkan ide-ide yang lebih cemerlang, untuk action secara lebih baik, mengambil langkah-langkah yang lebih tepat. Seperti itu. So, this is really good. Gitu ya, file ketiga. Yang aku lihat, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, bahwa tidak mudah untuk kamu melangkah keluar dari apapun ini. Gitu ya. Banyak sekali pertimbangan, banyak sekali perenungan, kontemplasi. Aku harus pergi nggak ya dari hal ini? Aku harus melangkah pergi nggak ya? Aku harus gimana? Gitu. Nah, kenapa kamu mempertimbangkan atau merenung sebegitunya? Kenapa kamu khawatir? Karena untuk beberapa dari kalian, pekerjaan kamu sangat mensupport orang-orang terdekat kamu, orang-orang lain. Misalnya, pekerjaan kamu menanggung orang tua kamu, menanggung pasangan kamu, menanggung keluarga kamu, dan kamu takut apabila melangkah secara salah, mereka ikut terdampak. Kamu ada kekhawatiran seperti itu. Jadi sangat wajar untuk kamu merasa takut. Gitu. Tapi di sini semesta ingin encourage kepada kamu, ingin sampaikan kepada kamu. You and your loved ones are safe. Siapapun yang kamu khawatirkan, siapapun yang kamu tanggung, mengambil langkah ini tidak akan membahayakan mereka, tidak akan memberikan dampak negatif terhadap mereka. Jadi, coba yuk pelan-pelan untuk atasi ketakutan kamu. Pelan-pelan kelola ketakutan kamu. Gitu. Ketakutan kamu sebenarnya berusaha memproteksi kamu dari langkah yang kurang tepat. Gitu. Tapi jangan sampai kita kalah sama ketakutan kita. Aku dia ada. Oke. Aku aware, aku sadar, aku sedang takut, aku aware ada suara-suara ketakutan. Terima kasih, karena aku tahu kamu berusaha untuk memproteksi aku. Tapi, kalau aku pikirkan secara jernih, ternyata keputusan untuk melangkah pergi ini sepertinya bukan hal yang buruk. Ya mungkin aku bisa mendapatkan tempat atau posisi yang lebih baik. Mungkin aku akan berada di kondisi yang lebih baik kalau aku melangkah pergi. Gitu. Terima kasih sudah memberitahu aku bahwa ada kemungkinan terburuk, tapi aku juga bisa berpikir secara jernih bahwa ada kemungkinan terbaik, yaitu ketakutanku nggak terjadi, apa yang kamu sampaikan kepada aku nggak terjadi, justru yang terjadi adalah sebaliknya, hal-hal baik, kedamaian, gitu. Yang aku lihat, dengan kamu menenangkan diri, mempertimbangkan segala sesuatunya dengan clear, kemudian mengambil langkah yang kamu rasa sesuai, mengambil langkah untuk meninggalkan apapun yang tidak lagi selaras dengan kamu, dengan pekerjaan kamu, maka akan ada balance. Balance antara spiritualitas dan praktikalitas. Praktikalitas dalam artian ya, pekerjaannya ternyata tetap baik-baik saja, tidak ada masalah, dan spiritualitas juga baik. Spiritualitas maksudnya apa?
spiritualitas salah satunya berbicara tentang rasa damai. Gitu. Kamu bisa ngerasa damai, jadi kerjaannya oke, plus ada kedamaian juga. Bukan kerjaan lancar, tapi kamu sengsara. Enggak. Jadi ada balance. Kedamaiannya dapat, pekerjaan oke-nya dapat, flow-nya dapat. Gitu. Nah, ketika aku mention kedamaian, ketika aku mention rasa damai, damai itu bisa berarti dua hal. Bisa dalam arti yang pertama, memang literally kita lagi ngerasain hal-hal yang positif, lagi dominan merasakan emosi-emosi positif, hal-hal positif. Dan kalau case-nya seperti itu, good for you, good for us, puji Tuhan, gitu. Tapi, kedamaian juga bisa berarti yang kedua, dalam artian, tantangan masih bisa ada, kesulitan masih ada, masih bisa ada. Tapi, ketika mereka hadir, kita bukan yang kayak drop sedrop-dropnya, tapi kita masih punya semangat untuk melangkah. Nah, itu juga berarti damai, gitu. Karena damai itu bukan berarti ketiadaan tantangan, bukan berarti ketiadaan kegelisahan, tapi ketika mereka hadir sekalipun, kita tetap punya semangat, punya tenaga untuk melangkah, untuk maju, and that is peacefulness, gitu. Beda ya, ada hal-hal yang terasa sulit, terasa menantang, tapi itu sangat membuat kita jatuh, membuat kita nggak ada semangat. Tapi ada hal-hal yang sulit, tapi kita tetap bisa optimis, kita tetap bisa melangkah maju ke depan. Nah, kalau case-nya yang kedua, itu kedamaian, itu kita merasakan damai. Ada kedamaian di dalam diri kita, di dalam pekerjaan kita, gitu. Dan kalau case-nya yang pertama, ada tantangan tapi kita sampai nggak punya tenaga, kita harus evaluasi ulang, gitu. Mungkin tidak ada kedamaian di sana. Mungkin ini bukan tempat aku. Mungkin ini bukan untuk aku. Mungkin ini bukan sesuatu yang aku lakukan dengan sepenuh hati, gitu. Karena pada akhirnya, kalau kita melakukan sesuatu dari hati, tantangannya segimanapun, karena sepenuh hati, kita tetap bisa melangkah ke depan dan pada akhirnya menemukan balance, menemukan solusi, menemukan perkembangan, perbaikan. Seperti itu. Itu ya file ketiga ya. So, file ketiga, terima kasih banyak. Semoga reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf. Untuk kamu yang ingin melakukan sesi personal dengan aku, bisa kontak aku di DM, Instagram, ataupun WhatsApp. Akan aku lampirkan kontak-kontaknya di description box, juga comment section. Gitu ya. Dan apabila kamu berkenan, boleh tolong untuk di-like videonya, di-share, di-komen, juga di-subscribe channelnya. Namun tidak ada paksaan sama sekali. Gitu ya. So, file ketiga, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di reading-reading selanjutnya. Bye-bye.